Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas hidrologi tentang pembuatan artikel air tanah. Untuk judul yang kami buat yaitu dampak lingkungan dari pemanfaatan air tanah, tentang dan solusi. Untuk anggota kelompok Muhammad Andra Saputra dengan NIM H1071241030 sebagai ketua. Dan saya sendiri yaitu Muhammad Fadil Sultan Zaki dengan NIM H1071241045. Dan yang terakhir yaitu Nasya Deskani Kristi dengan NIM H1071241023. Nah, terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Nasya Deskani Kristi dengan NIM H1071241023. Di sini kami ada mengambil 4 latar belakang. Yang pertama adalah kehidupan manusia dan lingkungan terancam oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan. Salah satu dampak paling nyata adalah subsiden atau penurunan permukaan tanah. Ketika air tanah diambil terlalu banyak tanpa diimbangi pengisian kembali, lapisan tanah yang sebelumnya memiliki rongga air mulai kehilangan kekuatan. Ini menyebabkan tanah ini di atasnya amblas yang dapat merusak struktur, jalan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua adalah sumber daya alam terbarukan. Air tanah sangat penting untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah dan dapat dikumpulkan melalui sumur, terowongan, sistem drainase, atau pengompaan. Curah hujan, kecenderungan lereng, bahan, menyusun permukaan tanah, jenis vegetasi, dan jumlah vegetasi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap ke tanah. Yang ketiga adalah metode penelitian kualitatif. Ini menggunakan pendekatan penelitian yang berpusat pada pemahaman mendalam tentang fenomena, perilaku, atau pengalaman manusia dalam situasi tertentu dengan menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan perspektif subjek penelitian. Dan yang terakhir adalah latar belakang. Air tanah adalah sumber daya alam esensial yang menyediakan air bersih bagi jutaan orang, terutama di daerah yang tidak memiliki akses air permukaan seperti di sungai atau danau. Dan banyak daerah pedesaan, perkotaan, dan industri bergantungan pada air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, irigasi pertanian, serta kebutuhan domestik dan industri. Oleh karena itu, penting untuk membicarakan masalah air tanah. Untuk bagian rumusan masalah, 1. Bagaimana dampak dari eksploitasi air tanah yang berlebihan? Nah, dampak eksploitasi air tanah berlebihan akan menyebabkan kerugian lingkungan dan materi yang cukup besar, seperti penurunan jumlah debit air, penurunan permukaan air tanah, intrusi air laut, dan penurunan mutu air tanah. Nah, yang kedua, bagaimana cara terjadi pencemaran air tanah, serta apa dampaknya? Nah, untuk yang kedua, pencemaran air tanah dapat terjadi karena berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah domestik, pembuangan limbah industri, pembuangan limbah pertanian, kebakaran hutan, pencemaran bahan bakar seperti minyak dan gas, kegiatan konstruksi seperti penambangan jalan, gedung, dan jembatan. Dampaknya, kualitas air tanah menurun, menular berbagai penyakit, mengurangi estetika lingkungan, mengurangi kadar oksigen yang terlarut dalam air, menggunakan kehidupan biodata air, mengolah limbah, menggunakan kolam stabilisasi untuk mengolah limbah rumah tangga secara alami. Anda juga bisa menggunakan IPAL. Apa itu IPAL? IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah yang menggunakan alat-alat khusus untuk mengolah air limbah. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menggulangi dan mencegah pencemaran air tanah? Nah, untuk yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya, itu pasti ya. Jangan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai atau sumber air lainnya. Terus, membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai atau sumber air lainnya. Menjauhkan sumber polutan, jangan mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, dan mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Hindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Sekian, terima kasih. 1. Penentuan lokasi pemukiman. Meningkatkan keterpadatan lapisan pembawaan air tanah tidak merata, maka penentuan lokasi pengambilan air tanah sangat menentukan agar sumber daya air tanah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
2. Pengaturan kedalaman penyadapan. Suatu daerah sering mempunyai akuifer berlapis. Banyak layer akuifer. Kondisi yang demikian sangat memungkinkan untuk dilakukan pengaturan kedalaman penyadapan pada lapisan akuifer tertentu. 3. Pembatasan debit pemapakan. Pembatasan besarnya air tanah yang disadap ini bertujuan agar permukaan air tanah dapat dibatasi pada kedudukan yang aman. Hal ini dapat mencegah terjadinya intrusi air laut pada pengambilan air tanah di daerah pantai maupun kemungkinan terjadi abrasi, serta untuk menyesuaikan dengan cadangan air tanah yang tersedia. Namun, konsekuensi ini dan pembatasan ini adalah harus disediakan sumber-sumber pasokan air yang lain, misalnya air dari permukaan. 3. Yang terakhir, manfaat, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan. 2. Memberikan wawasan tentang pemanfaatan air tanah. 3. Memperkuat kebijakan pengelolaan air tanah. Sekian dari saya, terima kasih.